Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat Hari Raya Paskah untuk para sahabat sekalian bersama dengan anggota keluarga dan anggota komunitas kita masing-masing di tempat Tuhan mengaruniakan kita sukacita kebangkitan. Hari ini Minggu 5 April 2026. Kita semua bersukacita merayakan Hari Raya Paskah. Pada Hari Raya Paskah ini Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Daya transformatif Paskah. Setelah gelap, terbitlah terang. Para sahabat Nadi yang terberkati, mungkin ada di antara para sahabat Nadi yang menggunakan nama Maria Magdalena. Sosok Maria Magdalena menampilkan pribadi yang peduli dan penuh kasih pada Tuhan Yesus. Kasih itu dinyatakan oleh Maria Magdalena dengan mengunjungi kubur Yesus pagi-pagi benar. Di saat para murid bahkan para rasul diselimuti kegalauan dan ketakutan, Maria Magdalena justru punya keberanian bahkan pergi ke kubur Tuhan. Bagi Maria, kubur tidak dapat membatasi kasihnya pada Yesus Sang Guru. Tidak ada yang dapat menghalangi relasinya dengan Tuhan, bahkan kematian dan kegelapan makam sekalipun. Maria Magdalena tidak mau kehilangan sosok guru dan Tuhan yang dikasihinya. Itulah kasih Maria Magdalena sebagai seorang manusia dan seorang murid Yesus. Namun, ia belum bertumbuh dalam iman, apalagi iman akan kebangkitan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan, Maria terkejut dan ketakutan ketika melihat batu penutup kubur diambil. Maria berasumsi dan meyakini bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Maria menjadi sedih dan galau, bahkan curiga. Maka ia berlari dan mencari Simon Petrus sebagai ketua para rasul. Maria kemudian memberitakan kepada Petrus, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Kubur kosong dinilai oleh Maria Magdalena sebagai hilangnya Tuhan karena dicuri orang. Ia curiga dan menduga-duga ada orang yang berbuat jahat. Itulah kesimpulan Maria karena keterbatasan pemahamannya. Akhirnya, Petrus pun bersama murid lain melakukan pemeriksaan dan memverifikasi berita yang dibawa oleh Maria Magdalena. Ia pergi ke kubur dan melihat ke dalam kubur, lalu hanya melihat kain kafan terletak di tanah dan kain peluh terpisah dari kain kafan. Lalu murid yang pergi ke makam bersama Petrus ikut masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kubur kosong dan kain-kain ada di sana. Lalu ia percaya. Menariknya, penginjil Yohanes menegaskan sikap dasar para murid yang waktu itu sedang galau dan ketakutan. Mereka belum mengerti isi kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Para sahabat Nadi yang terberkati, Maria Magdalena sangat dekat dan mengasihi Yesus, tetapi ia belum bertumbuh dalam iman, belum mengalami transformasi dalam hidupnya. Demikian juga Petrus dan murid Yesus yang lain. Mereka masih mengikuti Yesus karena kekaguman pada ajaran yang penuh kuasa, mujizat dan karya Yesus yang fenomenal. Mereka belum memahami apalagi mengimani, bahkan mengalami transformasi, bahwa Yesus yang wafat akan bangkit mulia. Maka mereka tenggelam dalam kesedihan, perasaan kehilangan, dan akhirnya galau membayangkan masa depan tanpa sosok Yesus sebagai guru dan Tuhan yang hebat. Yesus wafat dan kini berada di makam. Namun, ada pengecualian. Seorang murid yang bersama Petrus datang ke kubur setelah menyaksikan kubur kosong, ia menjadi percaya. Imannya bertumbuh. Inilah Paskah. Murid itu melewati fase kegelapan dalam rasa galau,
rasa putus asa dan seolah hidup tanpa masa depan karena tanpa Tuhan. Akhirnya hati dan hidupnya disinari terang kebangkitan. Inilah aspek transformatif Paskah. Paskah adalah momen transformatif, fase pembaharuan bagi para murid dan pengikut Yesus, termasuk kita semua yang menjadi murid Yesus di era digital ini. Mungkin ada rasa takut dan trauma di masa lalu, kegelisahan, kecurigaan, kegagalan, dan keputusasaan yang masih menguasai pikiran dan hati kita. Maka hidup terasa gelap dan tanpa harapan, seperti pergumulan Maria Magdalena. Apakah kita berani membuka diri dan menyambut Tuhan yang bangkit mulia sehingga terang kebangkitannya menghalau kegelapan pikiran dan hati kita? Misteri Paskah mestinya menjadi aktual, bukan hanya ritual meriah dalam perayaan liturgis. Paskah hanya sungguh aktual jika kita membawa semangat kebangkitan dalam hidup kita sehari-hari, membagikan harapan dan berita kebangkitan di tengah dunia yang diliputi kegalauan oleh karena krisis ekologis, rusaknya alam, dan terjadinya perubahan iklim yang memicu bencana alam. Adanya krisis ekonomi dan kelangkaan energi yang mengancam kesejahteraan bersama. Konflik dan peperangan di berbagai belahan dunia yang merusak persaudaraan dan melahirkan permusuhan dan kecurigaan. Kebangkitan Kristus dalam misteri Paskah sejatinya menumbuhkan pengharapan dan kekuatan baru bagi kita, murid-murid Yesus, sebagai gereja yang sinodal dan misioner, untuk menata masa depan dan hidup bersama yang gemilang dalam terang kebangkitan. Selamat merayakan Paskah, Haleluya, Kristus bangkit mulia. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.